Halo, selamat datang di kanal YouTube Reaksi dalam program Ikhlas Bereaksi bersama gue Ikhlas karena bereaksi harus ikhlas. Jadi kalau misalnya kita recap beberapa tahun belakangan ini kayaknya salah satu hal yang paling mengganggu di dunia persosialan kita adalah hoax. Ada beberapa pendapat teman-teman gue juga setuju kalau hoax itu kayaknya harus dihilangkan aja. Ada juga yang berpendapat kayaknya hoax itu oke-oke aja asal kita sendiri yang bisa menanggulanginya gitu. Tapi sebelumnya kita breakdown dulu apa itu hoax, oke? Hoax adalah informasi palsu, berita bohong, atau fakta yang dipelintir atau direkayasa, tapi tujuannya ini yang kadang kita abaikan. Tujuannya bisa jadi lelucon hingga serius. Nah, kadang-kadang kita taunya kalau hoax itu cuma masalah serius dan berita bohong yang kayaknya mengganggu gitu. Secara bahasa, hoax itu adalah lelucon, cerita bohong, kenakalan, olokan, membohongi, menipu, mempermainkan, banyak banget memperdayakan. Tapi itu tadi ya, kalau misalnya kita menganggap hoax itu secara bahasa yang tadi memperdayakan, kayaknya pesulap semuanya dibilang hoax karena mereka berhasil memperdaya penonton mereka gitu. Tapi akhirnya Dewan Pers mengeluarkan beberapa ciri hoax yang dianggap berbahaya untuk sosial kita. Yang pertama adalah mengakibatkan kecemasan, kericuhan, dan juga permusuhan. Sumber berita yang gak jelas. Terus hoax di media sosial biasanya pemberitaan media yang tidak terverifikasi, tidak berimbang, dan cenderung menyudutkan pihak tertentu. Bermuatan fanatisme atas nama ideologi, judul dan pengantarnya provokatif, memberikan penghukuman serta membunyikan fakta dan data. Yang intinya adalah semuanya tadi adalah pokoknya intinya beritanya nggak valid dan merugikan masyarakat umum. Sebenarnya kalau misalnya kita breakdown hoax dan cara menanggulangi hoax, gue setuju dengan teman-teman gue yang menganggap hoax itu sebenarnya bukan kriminal. Hoax itu adalah salah satu bentuk kebebasan berbicara gitu, dan juga tsunami, apalagi di zaman yang tsunami informasi kayak sekarang gitu. Tapi yang jadi masalah adalah penerima hoaxnya tersebut, sang penerima informasi ngerti nggak cara menanggulangi hoax tersebut. Gue ngasih tips nih yang kayaknya udah kalian tahu semua dan gue juga nggak capek untuk ngasih taunya. Untuk menanggulangi hoax ini, ketika kalian baca informasi, kalian bisa memverifikasi beritanya lewat cekfakta.com atau web-web yang membeberkan fakta-fakta dengan sumber yang jelas. Atau juga kalian bisa cek nih ke media-media yang diverifikasi langsung sama Dewan Pers. Kenapa kayak gitu? Iya, karena ketika kalian mengecek fakta di media-media yang udah diverifikasi sama Dewan Pers, otomatis media-media ini harus mengikuti kode etik jurnalistik. Dan spesifiknya pasal nomor 4 yang mengatakan bahwa wartawan Indonesia tidak membuat berita bohong, fitnah, sadis, dan cabul. Sebagai negara demokrasi, Indonesia seharusnya mengutamakan kebebasan pers untuk memelihara demokrasi tersebut. Ya gimana enggak juga sih, karena kebebasan pers itu adalah pilar nomor 4 dari 4 pilar demokrasi. Sebenarnya ini pers itu adalah eksternal, sisanya internal, yaitu ada yudikatif, eksekutif, dan legislatif yang udah diajarin ke kalian pada waktu SD di pelajaran PKN. Jadi kalau misalnya kalian nggak tahu itu apa, saya tidak tahu harus berkata apa lagi. Tujuan lembaga-lembaga ini dibuat untuk saling menyokong agar demokrasi tetap hidup dan juga untuk saling mengawasi satu sama lain. Apalagi si pers dan kebebasannya ini. Karena salah satu guna pers dalam demokrasi adalah sebagai watchdog atau anjing pemantau, anjing penjaga. Itu dia. Anjing penjaga para pemerintahan ini, gerak-gerak pemerintahan ini yang kadang-kadang membuat pergerakan yang masyarakatnya tidak tahu dan seringkali tiba-tiba aja gitu, kayak waktu itu tiba-tiba rapat RKUHP. Ya. Tapi kalian pernah mikir nggak sih kalau misalnya media itu sebagai watchdog dari pemerintahan, gimana caranya mereka bisa menjalankan tugas mereka sebagai anjing penjaga kalau para pemilik medianya juga orang dalam atau orang-orang pemerintahan. Nah, ini yang biasa digunakan sama media-media. Mereka nggak menyebar hoax, mereka menggunakan yang namanya media framing. Media framing ini framing adalah menyusun atau mengemas informasi tentang suatu peristiwa dengan misi pembentukan opini atau menggiring persepsi publik terhadap sebuah peristiwa.
repot kan. Jadi gue kasih contohnya aja langsung nih. Terjadi pada Cawapres 2019 Sandiaga Uno. Pada kesempatannya berbagi tips bagaimana menjadi pengusaha pemula sukses di salah satu kampus di Purwokerto. Pada media mainstream digambarkan bahwa massa yang datang ke acara tersebut menolak Sandiaga Uno dan menyoraki mereka, wow gitu. Karena dianggap sebagai mempolitisasi acara tersebut, apalagi itu acara di kampus gitu kan. Tapi kalau kita lihat di media sosial dan instastory yang menghadiri acara tersebut, sepertinya tidak seperti itu dan malah banyak yang lebih excited dan memberikan tanggapan positif atas datangnya Pak Sandiaga Uno ke kampus tersebut. Apalagi dengan tema tadi pebisnis muda yang sukses gitu. Gimana caranya jadi pebisnis muda yang sukses. Nah, ini adalah salah satu contoh framing media. Mereka tidak memberikan berita bohong. Bener sih kalau ada yang bener juga kalau misalnya ada yang bukan memboikot ya bahasanya, yang menyoraki Pak Sandiaga Uno karena dianggap mempolitisasi acara tersebut. Tapi nggak sebanyak yang memberikan efek positif, memberikan reaksi yang positif terhadap Pak Sandiaga Uno atas acaranya. Gitu. Media memilih angle-angle yang lebih merugikan salah satu pihak daripada pihak lain, walaupun beritanya juga benar gitu, nggak ada yang salah dengan itu. Kalau kalian masih bingung lagi gimana apa sih maksudnya dari framing media ini, adalah ketika misalnya lu lagi selfie dari angle terbaik lu, angle kanan gini, habis itu tapi yang motoin temen lu gitu, jadi nggak selfie ya difotoin temen lu dari angle kanan gitu, tapi mereka malah fotonya dari angle bawah atau angle atas yang buat lu jelek. Itu sama aja kayak framing media. Sebenarnya lu tuh punya angle yang bagus, tapi mereka lebih memilih angle-angle yang jelek dari bawah atau dari atas tadi untuk membuat citra lu jelek atau membuat lu kelihatan postingan IG lu nggak sebagus dunia aslinya gitu lah ya. Kalau masih pada nggak percaya nih sama masalah-masalah framing media, gue mau ngasih list beberapa orang yang berkekuatan besar gitu di Indonesia secara politik atau juga kepemilikan media. Atau yang biasa kita sering dengar sebagai konglomerasi media kalau misalnya kalian anak media atau jurnalistik gitu. Gue kalau ngobrolin soal ini, gue ingat salah satu kata-kata Mas Jim Morrison yang mengatakan bahwa whoever controls media controls the mind gitu. Gue kasih nih listnya. Nomor 1, Pak Haritanu, Presiden Global Mediacom sejak 2002 dan pemilik MNC Group. Media yang dia milikin tuh nggak dikit, ada RCTI yang kalian tahu pasti, TPI juga yang kalau misalnya kalian anak 2000-an tahu pasti. Terus Global TV, bahkan sekarang dia juga MNC dia punya juga. Dia adalah pendiri sekaligus ketua umum Partai Perindo sejak 2015. Dia juga pernah di Nasdem bersama Pak Surya Paloh. Ya kalian bayangin aja satu partai pada saat itu Nasdem memiliki 2 pemilik media yang sangat amat menyeramkan bagi kita gitu ya. Oh iya, kalau kalian juga pada tahun 2015 pasti sering dengar kan Mars Perindo. Nah ini ntar editin ada ininya Bil. Oke, lu pasti lihat ini kan. Terus yang kedua ada Pak Abu Rizal Bakri, pernah menjabat sebagai Ketua Umum Golkar pada tahun 2009 sampai 2014 dan sekarang masih menjadi politisi Golkar. Pemilik Bakri Group yang menaungi TV One, Antv dan Viva News. Fun fact dari Pak Abu Rizal Bakri, pada tahun 2007 dia menjadi orang paling kaya di Indonesia menurut majalah Forbes, dan 2008 dia menjadi orang terkaya di se-Asia Tenggara. Jadi kalau lo bisa bayangin betapa resourceful-nya Pak Abu Rizal Bakri, apalagi masalah cuma framing media gitu. Dia bisa melakukannya hanya dengan satu suruhan, dan itu bisa jadi bahaya untuk politik di Indonesia. Terakhir adalah none other than Pak Surya Paloh yang menurut gue sangat amat ikonik dari jenggotnya dan gaya rambutnya yang selalu terpatri di dalam otak gue ketika mendengar Pak Surya Paloh namanya. Dia adalah chairman di Media Group yang menaungi Metro TV, Media Indonesia, dan Metro TV News. Beliau adalah ketua Partai Nasional Demokrat atau Nasdem, pernah jadi MPR juga 2 periode. Jadi kalau pikir-pikir dia pernah di dalam dua pilar demokrasi dalam satu waktu. Pernah jadi MPR dan dia pernah jadi pemilik media. Wow, keren Pak.
multi talent. Sebenarnya nggak apa-apa juga sih kalau misalnya kita pikir-pikir kalau mereka orang sukses, mereka punya media dan jadi politikus untuk mungkin kalau kata orang-orang kalau pembelaan mereka adalah biar bisa memberikan keputusan-keputusan terbaik untuk masyarakat gitu kan kalau di politik. Tapi yang jadi masalah adalah ketika mereka menggunakan kekuatan mereka ini sebagai sarana politik yang tidak berimbang dan curang. Canda pak, curang tapi bener. Buat masyarakatnya juga, jangan sampai kalian gampang banget makan hoax. Cek lagi, verifikasi segala macam informasi yang kalian dapat, apalagi di zaman tsunami informasi yang kayaknya buka HP, gak usah apa-apa, buka Google langsung berita, buka Twitter langsung Panji Pragiwaksono, buka YouTube langsung Deddy Corbuzier gitu kan, yang kalian tuh gampang banget dapet informasi zaman sekarang. Dan jangan lupa diverifikasi, walaupun siapapun mereka ngaku itu mereka ahli apa, tapi kalian harus tetap cek. Jangan sampai kalian kemakan hoax atau framing media hanya kemalasan kalian untuk cek fakta dan verifikasi. Selain politik, hoax dan framing media juga sering terjadi di berbagai macam hal di hidup kita gitu. Kayak contohnya kemarin ada juga framing media, ini media alternatif bahkan, yang mencap plagiarisme soal burger, konten burger. Jadi ada-ada aja emang. Mungkin segitu aja dari gue. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya.